Oke, jadi di sini saya akan membahas soal latar belakang ajarin. Dari mana sih latar belakang ajarin terbentuk? Jadi di sini saya akan mulai membahas awalannya. Yang pertama gini, pertumbuhan startup di era digital itu sangat pesat di Indonesia yang menempati peringkat ke-6 dengan 2.482 startup. Startup itu memegang peran kunci dalam memberikan solusi inovatif, terutama dalam pendidikan, karena manusia cenderung mengikuti perkembangan teknologi. Nah, kebetulan kami setelah riset menemukan data dari worldtop2020.org 2023 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 67 dari 203 negara dalam sistem pendidikan dengan data dari PISA 2018 mencatat ketertinggalan 128 tahun daripada negara yang lainnya. Cukup tertinggal ya dalam bidang pendidikan. Nah, jadi gini, startup itu menjadi jembatan penting bagi pelaku pendidikan di daerah terpencil yang kurang akses. Mereka juga tidak hanya menyediakan ilmu formal, tetapi juga mengenalkan kelas-kelas soft skill. Ajarin dengan fitur menariknya membantu mahasiswa memahami materi kuliah yang sulit, sambil juga memberikan dukungan untuk pengembangan diri dan kelas-kelas CPNS serta soft skill yang relevan. Hal ini diharapkan dapat membawa solusi baru bagi permasalahan dalam sektor pendidikan di Indonesia. Oke, kita masuk ke dalam problems-nya. Oke, sekarang masuk ke problemsnya. Setelah kita melakukan riset, sebesar 80,2% college students find it difficult in understanding college materials. Artinya, mahasiswa itu merasa bahwa mereka sulit untuk memahami materi-materi kuliah. Selanjutnya, sebanyak 61,5% college students find the tuition classes tend to cost expensive. Nah, 61,5% tadi merasa bahwa les-les atau tutor-tutor kelas itu biayanya mahal. Jadi kita kerucutkan ke dalam 3 permasalahan. Yang pertama di sini permasalahannya ada di harga. Yang kedua adalah waktunya yang kurang, harga yang terlalu mahal, waktu mereka yang kurang, dan banyaknya mahasiswa yang kurang mengerti materi kuliah. Oke, selanjutnya. Dari problem di atas, tentunya kita menghadirkan solusi. Kita memiliki sebuah aplikasi khusus untuk mahasiswa untuk mengkaji atau mendalami sebuah materi kuliah yang tentunya dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Tentu, aplikasi ini sangat terjangkau untuk kantong mahasiswa. Dan aplikasi ini tentunya sangat mudah untuk dipahami. Yang ketiga, kita dapat berbagi berbagai pengetahuan atau sharing tentang mata kuliah yang ingin kita pelajari. Oke, slide berikutnya, key selling feature. Yang pertama, kita mempunyai feature yaitu Pomodoro Timer, yang dimana kita bisa memantau seberapa lama kita melakukan pembelajaran dalam suatu materi mata kuliah dalam bentuk video maupun literasi. Yang kedua, kita memiliki feature yang dapat berdiskusi dengan para tutor dan rekan-rekan kita. Dan yang ketiga, tentu topik-topik yang ingin kita cari itu sangat mudah, dan kita dapat mengupload jurnal akademik tentunya. Yang berikutnya adalah slide user journey. Ada 3, find topic, learn, and evaluate. Nah, yang pertama itu gimana kita dapat mencari semua topik-topik materi mata kuliah yang kita inginkan, dan tentunya sudah approve oleh aplikasi ini dan khusus dari para ahli. Dan yang kedua, learn, yang dimana kita dapat belajar melalui media video maupun literasi. Tentunya tadi ada feature time Pomodoro-nya. Dan yang ketiga, evaluate, yang dimana kita dapat memantau seberapa paham kita memahami materi mata kuliah yang kita pelajari, mulai dari pembahasan sampai kuis. Itu nanti dibentuk seperti persentase seberapa paham kita belajar dari suatu mata kuliah tersebut. Baik, selanjutnya yaitu ada target market.
Jadi mengapa kita di sini terdapat target market atau bagian target market? Karena kami ajarin ingin melihat seberapa besar potensial atau seberapa besar pasar yang ingin kami tuju untuk memasarkan produk kami, yaitu ajarin. Baik, target market dibagi menjadi 4 bagian, yaitu secara geografis, demografis, psikografis, dan behavior. Secara geografis, ajarin menargetkan seluruh mahasiswa di Indonesia dari 34 provinsi dan 514 kota. Dan secara demografis, ajarin menargetkan mahasiswa berusia 18 sampai 28 tahun, berjenis kelamin lelaki dan perempuan, serta memiliki penghasilan sejumlah 500.000 dan 4 juta per bulan, dan yang paling penting memahami bahasa Indonesia dengan baik. Kenapa kok harus memahami bahasa Indonesia dengan baik? Karena balik lagi, secara geografik kami menargetkan mahasiswa Indonesia yang mana aplikasinya nanti akan berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris, di mana hal itu akan membantu mahasiswa-mahasiswa di Indonesia yang mungkin kurang memahami bahasa luar atau bahasa asing dengan baik. Lalu bagaimana secara psikografis? Secara psikografis kami menargetkan mahasiswa yang memiliki personality atau kepribadian yang efisien dan keinginan tahuan yang tinggi, serta memiliki gaya hidup yang akademis dan gaya hidup digital, dalam artian gaya hidupnya semuanya masih berhubungan dengan gadget, lalu memiliki ketertarikan pada pembelajaran tambahan, dan memiliki kemampuan serta kerelaan untuk membayar pembelajaran tambahan tersebut. Lalu secara behavior, kami menargetkan mahasiswa yang memiliki study habits, online media consumption, serta value buyers. Lalu bagaimana market size atau ukuran pasar dari ajarin sendiri? Baik, ukuran pasar ini kami membaginya berdasarkan TAM SAMSOM, berdasarkan Total Available Market, Serviceable Available Market, dan Share of Market. Baik, di Indonesia jumlah mahasiswa mencapai 9.320.000. Data ini berdasarkan data dari Badan BPS tahun 2022, di mana jumlah tersebut merupakan total available market dari ajarin. Lalu sejumlah 7.500.000 mahasiswa di Indonesia ini sudah menggunakan internet dan menggunakan smartphones. Data ini kami dapat dari Kominfo, dan data ini masuk ke Serviceable Available Market. Lalu sejumlah 5 juta mahasiswa di Indonesia ini memiliki ketertarikan untuk pembelajaran tambahan via online menggunakan gadget dan daring. Jadi 95 juta mahasiswa ini kami masukkan ke share of market dari ajarin, dimana share of market ini kami ambil dari 50% pengguna dari kompetitor-kompetitor kami yang lain, seperti Udemy, seperti Han Academy, dan lain sebagainya. Lalu bagian selanjutnya yaitu ada kompetitor analisis. Kami ingin menganalisis kompetitor-kompetitor yang mungkin menjadi pesaing yang cukup berat bagi ajarin, yaitu ada Han Academy, Udemy, dan Skill Academy by Ruang Guru. Dari ketiga kompetitor ini sama-sama memiliki fitur pembelajaran yang berfokus kepada mahasiswa, lalu berbasis online. Namun, ketiga kompetitor ini masih belum dapat memiliki beberapa fitur yang ajarin miliki, seperti harga terjangkau, multilanguage, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena balik lagi seperti yang saya state sebelumnya, bahwa target market dari ajarin sendiri ini mahasiswa Indonesia, di mana jika aplikasinya full dalam bahasa Inggris akan menyebabkan kebingungan dalam beberapa penyampaian materi. Lalu yang terakhir yaitu aplikasi yang memiliki fitur pengembangan soft skill. Nah, selain ajarin, kompetitor-kompetitor ajarin lainnya ini masih belum memiliki fitur pengembangan soft skill tersebut, sehingga bagi mahasiswa fresh graduate ini sangat-sangat diperlukan. Karena karena sebagai seorang fresh graduate ini ingin untuk memiliki beberapa kapabilitas atau beberapa
kompetensi untuk melamar pekerjaan. Nah, Ajarin ini menyediakan hal tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persaingan beberapa brand. Seperti bisa dilihat bahwa Ajarin berada di posisi pojok kiri atas, yaitu dengan harga terjangkau dan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Sedangkan Skill Academy berada di sebelah kanan, harga terjangkau tapi hanya menggunakan bahasa Inggris saja. Selanjutnya, Ajarin juga merupakan platform yang harganya terjangkau sehingga pesaing memiliki harga yang kurang terjangkau, khususnya pada Udemy. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis model Canvas, yaitu satu alat yang digunakan untuk menyesuaikan untuk mencapai suatu tujuan dalam usaha. Bisa dilihat sendiri kayak partners, yaitu para pengajar, perkumpulan institusi, semua sama para staf ahli dan sebagainya. Selanjutnya, kunci aktivitasnya yaitu menghubungkan antara pengajar dengan apa yang diajar. Selanjutnya, resource-nya yaitu aplikasi dan materi-materi yang ada. Selanjutnya, kelebihan kita yaitu kualitas dalam pengajaran course tutorial, terus ada bootcamp, user friendly interface, sama harganya, tentunya harga yang sangat murah. Sedangkan customer relationship yaitu diskon, promo, kita sendiri akan mengadakan promo. Nah, sedangkan channel-channel yaitu berupa aplikasi ataupun website online yang sangat mudah digunakan. Selanjutnya, customer segment yaitu berupa mahasiswa-mahasiswa yang masih ingin belajar tambahan ataupun orang-orang yang ingin mengasah soft skillnya dan lain sebagainya. Kalau untung kita tuh dari penggunaan aplikasi dan juga bootcamp, serta pengeluaran kita yaitu pengeluaran untuk mengajar, server, membenarkan maintenance dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita menghasilkan uang? Nah, kita di sini menghasilkan uang melalui bootcamp, seminar, dan user pembayaran. Baik, selanjutnya saya Bintang di sini akan menjelaskan paketan dari kami, yaitu ada 3 paketan, yaitu silver, gold, dan platinum. Masing-masing memiliki perbedaan akses. Yang untuk yang silver 30.000 per bulannya, yang gold 50.000, dan yang platinum 90.000 per bulannya. Lalu yang selanjutnya ada produk roadmap kami, yaitu di tahun pertama atau year 0, product development, yaitu merancang aplikasi kami, mencari tutor, dan menguji coba semua fitur dalam aplikasi ini. Di year 1 atau tahun berikutnya, kami akan melakukan promosi, memperbaiki segala macam error yang ada di aplikasi, dan akhirnya meluncurkan produk ini. Untuk tahun berikutnya ada market penetration, yaitu kita mempromosikan lebih intens, meningkatkan transaksi, meningkatkan kepuasan customer. Lalu tahun berikutnya yaitu produk R&D and new features, yaitu kita memberikan inovasi-inovasi untuk pelanggan kami. Nah, selanjutnya tahun keempat kita terus akan ekspansi, dan tahun kelima kita akan terus mengupgrade konten-konten yang ada di dalam aplikasi kami ini. Dan untuk marketing strategi kami ada 5 tahapan, yaitu awareness, interest, desire, action, dan loyalty. Untuk awareness ini kami akan meningkatkan pemaparan kepada masyarakat sehingga exposure produk kami ini lebih luas untuk masyarakat di luar sana. Kami ingin melakukan promosi melalui sosial media, online ads, event kampus, dan artikel lainnya. Selanjutnya kami akan meningkatkan interest kepada masyarakat, yaitu dengan mengadakan webinar, bootcamp, testimoni, dan promo-promo. Dan selanjutnya desire, kami akan memberikan free trial atau produk video kepada masyarakat. Dan actionnya kami akan promosi
door to door dalam ke kampus-kampus. Dan selanjutnya kami akan meningkatkan loyalty sehingga customer akan menjadi loyal customer kepada kami melalui survei, melalui beta testers, dan special discount for students with good grades. Nah, kita masuk ke bagian financial forecast. Di sini bisa dilihat ada perukuran 5 tahun ke depan oleh aplikasi yang akan kita buat ini. Pada tahun ke-0, yang biru ini operasional, yang kuning ini investing, yang abu-abu ini financial. Jadi pada tahun ke-0 bisa dilihat operasional kita tuh masih masuki minus. Kenapa? Pada tahun ke-0 sampai tahun kedua, ya, sampai tahun kedua kita rencananya akan memfokuskan ke dalam product development. Karena kami yakin product development itu sangat esensial. Jika kita memiliki produk yang baik, pastinya customer tuh akan datang-datang sendiri. Jadi pada tahun ke-0 sampai 2 di sini operasional menunjukkan minus karena kami akan fokus ke product development. Sampai di tahun ketiga di sini operasional mulai naik dan finansial yang kita keluarkan mulai menipis lagi, mulai kita kurangi daripada tahun ke-0. Tahun ke-0 kita mengeluarkan biaya besar-besaran dan diperkirakan pada tahun kelima operasional kita akan menaik pesat daripada tahun-tahun sebelumnya dan uang yang kita keluarkan pun sudah mulai sedikit di sini. Jadi, kenapa kalian harus berinvestasi ke Ajarin? Oke, jadi kenapa kalian harus berinvestasi ke Ajarin dan ID? Yang pertama di sini market opportunity dan momentum. Kenapa? Banyak banget mahasiswa di Indonesia yang merasa kesulitan dalam memahami materi kuliahnya dan mereka bingung harus kemana. Mereka bingung karena di luar sana les-les juga udah mulai mahal, waktu yang mereka kurangi juga, waktu yang mereka miliki juga sedikit. Jadi mereka membutuhkan kita dan market opportunity-nya itu sangat besar. Selanjutnya di sini college students need us. Students need different education experience from what is college given. Yang mana mahasiswa itu butuh banget pengalaman yang berbeda daripada mereka waktu kuliah gitu. Mereka pingin pengalaman yang berbeda pada saat diajar oleh dosen dan pingin bisa ekspor lebih banyak. Di sini Ajarin pun itu punya feature-feature menarik untuk mahasiswa yang membutuhkan atau kesulitan dalam mengatasi permasalahan perkuliahan mereka. Oke, lalu berikutnya ada funding atau pendanaan. Jadi secara garis besar Ajarin itu apa sih? Ajarin itu adalah sebuah aplikasi yang menyediakan materi-materi pembelajaran bagi mahasiswa yang berisi tutor kelas yang sangat menarik, seminar dan bootcamp bagi mahasiswa. Nah, untuk merealisasikan Ajarin sendiri, Ajarin membutuhkan dana sebesar 3 miliar rupiah untuk mencapai 120.000 pengguna. Nah, pendanaan ini diperlukan untuk mengakselerasikan pengembangan aplikasi itu sendiri. Oke, selanjutnya ada financial plan-nya dari tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2 sampai tahun ke-5. Bisa dilihat tahun ke-3 sampai 5 ada di slide berikutnya. Nah, financial plan ini sebenarnya nyambung sama yang tadi diagram financial forecast. Di sini jelasin nih pengeluaran apa aja sih yang dibutuhin di tahun ke-0, kenapa kok sampai operasionalnya tuh minus dan kenapa financingnya butuh banyak banget biaya. Di sini data-datanya sudah jelas, bisa dilihat. Oke, karena menurut aku sudah cukup jelas. Sekian dan Baik, untuk bagian selanjutnya itu bisnis model. Jadi model bisnis yang Ajarin akan terapkan adalah model bisnis dengan strategi subscription atau berlangganan. Nah, dengan model subscription model sendiri, Ajarin memiliki beberapa tingkat paket subscription yang telah dijelaskan sebelumnya dengan
rata-rata tiap bulannya yaitu seharga Rp50.000. Nah, subscription model ini diharapkan equates an LTV sejumlah 1,2 juta rupiah dan CAC dengan rata-rata sejumlah Rp28.000. Nah, apa itu LTV dan CAC? LTV sendiri yaitu lifetime value atau disebut sebagai nilai umur pelanggan. Nah, ini adalah pendapatan rata-rata yang diprediksi akan dihasilkan oleh satu pelanggan selama durasi akun mereka. Lalu, apa itu CAC? CAC adalah Customer Acquisition Cost atau biaya rata-rata untuk mendapatkan satu pelanggan. Nah, biaya akuisisi pelanggan atau CAC sendiri itu biaya rata-rata untuk mendapatkan satu pelanggan. Jadi, biaya untuk mendapatkan satu pelanggan dari Ajarin kami targetkan sejumlah Rp28.000 dan setiap akunnya selama durasi akun mereka, selama penggunaan akun mereka ini kami targetkan untuk menghasilkan sejumlah 1,2 juta. Nah, berdasarkan perhitungan ini kami memproyeksikan penghasilan pada 100.000 pengguna ini sebesar Rp3 miliar.